Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anifatus Sabila, 2. Cynthia Marcelia Handika Putri akan mempresentasikan materi tentang mahar. A. Pengertian dan hukum mahar. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan mahar juga dipakai perkataan sodak, nihlah, dan faridoh. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mas kawin. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberi maharnya karena malu atau takut, maka tidak dihalalkan menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Quran Surat An-Nisa ayat 4. Syarat-syarat mahar. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Mahar sedikit tetapi bernilai tetap sah, disebut mahar. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. Barangnya bukan barang ghosab. Ghosab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak termasuk untuk memilikinya, karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. C. Kadar atau jumlah mahar. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. D. Memberi mahar dengan kontan dan hutang. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang. Apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian? Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian. Dalam hal penundaan pembayaran mahar atau dihutang, terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang memperbolehkan penundaan mahar atau diangsur, ada yang memperbolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik. E. Macam-macam mahar. Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu A. Mahar musamma. Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. B. Mahar misli atau sepadan. Mahar misli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur atau sepadan
dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. F. Bentuk mahar atau mas kawin. Pada prinsipnya, mas kawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyid mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar, dan ini terkesan harus berbentuk benda, sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar, tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya. Ini sangat kondisional, artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya. G. Gugur atau rusaknya mahar. Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat barang tersebut seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual belinya, mengandung 5 persoalan pokok yaitu A. Barang tidak boleh dimiliki. B. Mahar digabungkan dengan jual beli. C. Penggabungan mahar dengan pemberian. D. Cacat pada mahar. Dan E. Persyaratan dalam mahar. H. Pengertian walimah dan kedudukan hukum walimah menurut fikih. Pengertian walimah pernikahan dalam Islam adalah sebuah acara yang dilakukan sebagai ucapan rasa syukur setelah diadakannya acara akad nikah. Dalam acara walimah, para pemulai pengantin beserta keluarga menyiapkan jamuan makanan bagi para tamu, undangan, kerabat, dan sanak saudara. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kedua, kata al-ars. Kata al-ars terdiri dari 3 huruf Arab, ain, ro, sin. Karena posisi sebagian mudhofilahi maka ditambah alif dan lam makrifah atau al. I. Hukum menghadiri undangan walimah. Ada 3 hukum fikih yang menghadiri undangan walimah. 1. Berdoain. Ulama yang menghukumi menghadiri undangan adalah berdoain, diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pendapat ini didasarkan dalam sebuah hadis, apabila kamu diundang walimah maka datanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi undangan ini masih tergantung jenis undangannya. Jika undangannya bersifat umum tanpa menyebut nama tertentu maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya. Namun apabila kamu diundang dalam nama tertentu atau secara pribadi baik lewat tulisan ataupun utusan maka wajib untuk menghadirinya. 2. Fardu kifayah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menghukumi bahwa menghadiri undangan pernikahan adalah fardu kifayah. Hukum ini didasarkan pada esensi atau tujuan walimah, yaitu sebagai cara untuk mengumumkan terjadinya pernikahan agar tidak menimbulkan suatu fitnah. Apabila sudah dihadiri oleh sebagian orang, menurut pendapat ini sudah gugur dalam kewajiban itu bagi tamu undangan lainnya. 3. Sunnah. Para ulama yang berpendapat bahwa menghadiri undangan pernikahan hukumnya adalah sunnah. Mazhab Hanafiyah termasuk Ibnu Taimiyah, alasannya karena menghadiri walimah berarti memakan makanan dan harta milik orang lain, jadi seorang berhak untuk mengambil atau tidak harta milik orang lain. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.